Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga selalu semangat, semoga selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan, keahlian, dan yang paling penting adalah niat yang tulus untuk menjadikan anak didik kita lebih baik dari sebelumnya. Apalagi di masa-masa pandemi ini, mungkin kita sudah terlalu kangen sama anak didik kita, karena sudah beberapa hari atau beberapa bulan tidak bertemu dengan mereka. Mungkin mereka juga kangen dengan kita gitu kan. Di mana hari ini teman-teman semua kita sharing bersama. Ingat ya, sharing bukan menggurui, apalagi mendoseni. Karena saya juga berprofesi sebagai dosen di salah satu universitas swasta di Jakarta, NIDN saya di sana. Dan mudah-mudahan juga ada dari teman-teman yang bisa sharing sama kita, teman-teman yang mau mengungkapkan isi hatinya sama kita. Dan kita nanti kalau bisa Mas Sam, Pak Sam, kita ada tanggapan gitu ya, ada tanggapan. Boleh, Pak. Waktu yang diperlukan mungkin 30 menitan, kemudian juga teman-teman nanti bisa menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan, sehingga kita di sini suasananya lebih hidup dalam kebersamaan, seperti itu. Ini kalau kita dalam kondisi offline ya, saya mungkin rame gitu ya Pak Sam ya. Kalau gitu kan saya rame. Teman-teman nanti saya suruh tepuk tangan, suruh berdiri, suruh ngelakuin gerakan-gerakan yang aneh gitu kan, yang bisa membuat teman-teman merasa bersemangat kalau ketemu di pertemuan kita. Tapi berhubung di sini offline, online, dan teman-teman juga di unmute, di mute ya? Iya Pak, sengaja. Sengaja di mute. Tapi kalau di unmute dulu gimana Pak Sam, biar lebih semangat nih? Oh boleh. Kalau biar nyapa-nyapa dulu gitu kan, ada waktu 10 menit kita nyapa-nyapa dulu. Siap. Biar lebih bersemangat, lebih bergairah lagi dalam mengikuti seminar ini. Sebelum saya mengenalkan diri saya. Oke Ibu, boleh di-unmute semua. Biar lebih akrab dulu ya. Iya, ya. Auto unmute. Oke, saya mau tahu nih semangatnya teman-teman nih. Pak. Oke. Saya ada siapa di sini? Saya sapa dulu ya. Boleh ada Pak. Bu Anita Yulia. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Halo. Ada Bu Yani Mulyani. Selamat pagi. Ada Bu Christine. Ada Bu Aisyah. Selamat pagi semua. Oke, ada Bu Nur Saudah. Ada Pak Antonius. Ada Bu Solihah. Ada Bu Lina. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa ini. Saya bisa bertemu dengan ibu-ibu semua, dengan bapak-bapak semua yang sangat luar biasa hari ini. Pokoknya nanti selama 1,5 jam ke depan, jangan ada yang merasa digurui sama saya. Oke ya? Ada Pak Ahmad Syekri. Oke. Mungkin saya nggak bisa sebutin satu-satu namanya karena kendala juga. Teman yang belum di-unmute, juga videonya yang juga belum koneksi di sini. Jaringannya jelek. Sinyalnya mungkin ya. Yeah. Mudah-mudahan saya kalau biasa ngomong cepat Bu, cepat. Tapi kalau di sini saya mungkin agak speednya dislowin kali ya. Sekarang nggak juga ibu-ibu, bapak-bapak pada ngajar juga. Sekarang nggak usah. Ada beberapa yang sedang mengajar. Sekolah kayaknya. Saat pergi kemana-mana. Ya? Di sini PJJ diklat jarak jauh gitu. Oke. Saya mohon semuanya kalau saya nyapa semangat pagi, semuanya bilang pagi 3 kali. Siap? Siap ya? Kalau saya menyapa Bapak Ibu semua, teman-teman semua dengan semangat pagi, jawabannya semangat atau pagi. Siap? Siap Pak. Oke, siap. Walaupun delay nanti ya. Iya, pasti ada delay. Walaupun delay. Gak apa-apa, biar kita seru dulu sebentar. Oke. Saya salam semangat teman-teman. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Saya ulangi lagi ya. Semangat pagi. Pagi. Wih, mantap ini. Oke. Kalau sudah semangat, saya akan mulai mengenalkan diri saya dulu. Saya akan share dulu ya. Oke.
Share dulu. Nah, ini dia PowerPoint-nya. Oke, Bapak dan Ibu, saya unmute kembali ya Pak ya. Boleh Ya, Pak? boleh, silakan. Oke. Nanti kita ada masanya, semuanya bisa bersuara lagi. Oke. Bang Mifta, saya ask to unmute. Oke, tinggal Pak Mifta doang. Siap. Baik, Selamat mendengarkan Bapak Ibu dan terima kasih ya waktunya Pak Mifta ya, tadi ice breaking. mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa menyimak tanpa ada delay. Baik, nama saya seperti yang Bapak Ibu lihat di layar, yaitu Miftahli Nur Rahim nih. Wih. Kalau kepanjangannya dengan gelar-gelarnya mungkin agak panjang ya. Karena saya banyak menempuh pendidikan non formal juga. Saya lahir di Cirebon, Jawa Barat ya, di bulan September tanggal 9. Kemarin saya ulang tahun minggu kemarin. Yang ke berapa nih? Gak usah disebutin lah ya. Kemudian saya lulus dari Universitas Negeri Malang sebagai sarjana teknologi pendidikan. Mungkin ada yang pernah ke Malang teman-teman ya. Kemudian saya juga lulus di Magister Teknologi Pendidikan S2 di UNJ. Ada yang lulusan UNJ di sini? Saya waktu pertama kali masuk UNJ diperingatkan sama teman-teman, oh iya jangan masuk UNJ. UNJ itu singkatan dari Universitas Neraka Jahanam katanya. karena masuknya gampang, lulusnya susah. Ternyata setelah saya masuk itu hanya mitos, ya, hanya mitos. Dan ternyata mitos itu benar bagi saya. saya lulusnya agak lama di situ. Gitu. Saat ini saya menjadi trainer dan motivator di lembaga-lembaga pengembangan diri, khususnya di Kota Cirebon. Kemudian saya juga menjadi owner dari Miftah Digital Kreatif yang menyediakan jasa untuk membuat website, landing page, dan pemasaran-pemasaran digital. Karena era sekarang harus kreatif untuk memasarkan produk secara digital. Kemudian saya juga menjadi penulis buku yang saya beri judul Jangan Jadi Sarjana Basi. Karena fenomena yang terjadi saat ini adalah 80% anak SMA, 88% bahkan, atau lebih, saat pandemi seperti ini kemungkinan lebih, 80% lebih, itu tidak tahu apa potensi dirinya. Kemudian mereka masuk kuliah hanya untuk tujuannya adalah orientasi kerja. Orientasinya adalah mendapat pekerjaan. Bukan sesuai dengan passion, bukan sesuai dengan apa yang dia punya potensi, sehingga basi gitu ya. Si basi buta potensi gitu. Jadi banyak sarjana-sarjana kita yang buta potensi. Nah, dari 2010 sampai sekarang saya ini namanya Miftah. Tapi singkatannya gitu ya. M ini motivator. Saya banyak diundang ke sekolah-sekolah, diundang ke perusahaan-perusahaan, diundang ke instansi-instansi untuk memberikan motivasi-motivasi. Kemudian instruktur juga, instruktur beberapa pelatihan, outbound, dan lain-lain. Fasilitator juga, terakhir saya ada kontrak dengan Ruang Guru Cirebon. Kemudian trainer, ya. Kemudian akademisi, dosen juga gitu ya. Dan yang terakhir adalah hidup gitu ya. Dari 2010 sampai sekarang saya ini masih hidup alhamdulillah. Kalau disingkat namanya Miftah. Nah ini dia, buku yang pernah saya tulis, Jangan Jadi Sarjana Basi. Alhamdulillah buku ini habis, karena saya bagi-bagiin gitu ya. Terus Gratis. ada beberapa yang saya bagiin juga biar habis. Kemudian saya juga mendapatkan peraih penghargaan dari Bupati Cirebon tahun 2017 sebagai pemuda pelopor bidang pendidikan. Ini saya salaman dengan Bapak Bupati yang saat ini beliau sedang ada di jeruji besi gitu ya. Alhamdulillah beliau sekarang berada di jeruji besi karena korupsi. Gitu. Sekali. Kemudian juga saya meraih penghargaan dari Gubernur Jawa Barat tahun 2017 sebagai pemuda pelopor bidang pendidikan. Ini Bapak Heriawan sebelum Bapak Anies Baswedan ya. Salah. Sebelum Bapak Ridwan Kamil. Kemudian pada tahun 2017 juga saya diundang oleh KJRI Malaysia ke Malaysia langsung, tepatnya di Sabah,
untuk memberikan training training hypno-teaching dan learning untuk guru-guru dan siswa-siswa yang ada di SIKK, Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, Malaysia. Ini sekilas perjalanan saya dulu. Ntar kita banyak sharing-sharing Bapak Ibu. Nah, mulai ya. Sebenarnya gini, kalau saya kemarin hari Selasa sudah memberikan pertanyaan ini sama teman-teman, mungkin di sini juga masih ada yang belum nih. Yang udah nggak apa-apa deh gitu ya. Yang belum coba kita perhatikan. Kalau saya meminta teman-teman untuk menuliskan sebuah status di Facebook mengenai apa yang Anda rasakan ketika melakukan pembelajaran jarak jauh, mungkinkah sama dengan siswa-siswa Anda? Ya. Ilustrasinya seperti ini. Sebutkan satu kata saja yang menggambarkan apa yang Anda rasakan ketika melakukan pembelajaran jarak jauh. Oke, saya kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ya? Apakah ada yang cocok dengan ini? Nah, apakah ada yang malas? Oh, saya mau malas nih. PJJ lagi, online lagi gitu kan. Pulsa lagi. Meskipun sekarang ada subsidi dari pemerintah katanya. Kemudian, aduh nggak semangat nih. Pengennya rebahan terus kan gitu. Kemudian ada bad mood juga. Tidak se-mood ketika bertemu dengan teman-teman di kelas, anak-anak di kelas. Ada yang sebel juga nih, mungkin karena koneksinya, mungkin karena materinya yang belum tersampaikan dengan baik, mungkin juga karena medianya yang kurang mendukung, berbagai macam alasan untuk punya rasa sebel karena PJJ ini ya. Nah, yang terakhir, apakah ada yang biasa aja? Saya mau PJJ, nggak PJJ, online, offline sama aja, biasa aja misalkan begitu. Atau enak PJJ malah gitu kan. Nah, bagaimana dengan siswa kita? Bagaimana dengan siswa Anda? Bagaimana dengan mahasiswa-mahasiswa kita? Atau bagaimana dengan semua pembelajar yang ada di dunia ini? Apakah mereka merasakan hal yang sama dengan kita? Apakah mereka merasakan hal yang serupa dengan apa yang kita rasakan sekarang? Sebel, mungkin gak semangat, bad mood, dan lain-lain. Ya, mungkin mereka juga malas, gak semangat, bad mood, sebel. Atau ada yang mungkin yang biasa aja gitu kan. Nah, permasalahannya karena school closed, sekolah ditutup, sekolah ditutup sementara dan dialihkan pembelajarannya ke online atau daring, bukan luring lagi. Dan ini terjadi di semua belahan dunia, bukan hanya di negara kita. Dampak pandemi, kualitas pendidikan global alami penurunan. Ini materi ini sengaja saya ulangi lagi dari hari Selasa, agar teman-teman yang waktu Selasa menyimak, ada mungkin ya beberapa yang menyimak ya Pak Sam ya? Ada. Ya. Ada beberapa teman-teman yang hari kembali. Selasa mungkin masih belum begitu menyimak atau mungkin ketinggalan, karena materinya ini satu garis linear gitu. Iya. Saling menyambung ya Pak ya? Betul, saling nyambung. Karena waktu kemarin itu kita hanya menyamakan persepsi, kemudian menyamakan emosi gitu kan. Lebih tepatnya menyamakan emosi, frekuensi emosi yang kita samakan kemarin. Karena semuanya merasakan hal yang sama. Nah, sekarang dari sudut siswa nih, bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar mereka. Kemudian, kualitas pendidikan global alami penurunan. Jadi bukan hanya di Indonesia, bahkan di bagian-bagian negara Eropa, Amerika, mengalami penurunan yang sangat luar biasa. Kualitas pendidikan global yang mengalami penurunan pasti akan berdampak pada perubahan peradaban. Di mana saat ini kita juga dituntut untuk lebih memiliki jiwa inovatif, memiliki kreativitas, kemudian juga kita lebih menghargai keputusan pemerintah untuk melakukan PJJ. Sehingga guru-guru yang ada di sini, sejumlah 40-an yang ada di sini, saya yakin adalah orang-orang yang luar biasa yang senantiasa ingin meningkatkan kualitas cara mengajarnya. Saya yakin juga teman-teman meluangkan waktu, meluangkan kuota, ya, bukan hanya untuk sertifikat saja, tapi insya Allah untuk sebuah pengalaman, untuk sebuah aktivitas yang bermanfaat. Sehingga kualitas pendidikan minimal dari kita sendiri, Bapak Ibu juga sebagai orang tua di rumah yang mendampingi anaknya, insya Allah juga bisa meningkatkan sedikit atau bahkan banyak
kualitas pendidikan anak-anaknya di rumah. Oke, ini delay nggak Pak Sam nih? Saya agak delay nih. Sedikit Oke. Pak, tadi putus-putus bentar doang kok, tapi nyambung Putus-putus lagi. ya, oke. Kesimpulannya adalah kualitas pendidikan Indonesia juga mengalami penurunan yang sangat signifikan, yang sangat drastis. Ini yang fenomena yang sedang terjadi di negara kita. Saya juga mengutip lagi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, bahwa standar pembelajaran secara daring tidak bisa disamakan dengan tatap muka di sekolah. Karena tadi yang pernah saya bahas 2 hari yang lalu, kita dihadapkan dengan 2 pilihan yang sangat sulit. Kita dihadapkan dengan 2 pilihan yang sama-sama tidak enak sebenarnya. Yang pertama, karena masa pandemi ini, prioritas negara, prioritas kehidupan kita yang paling penting adalah sehat. Jadi, kalau kita susun prioritas utama kehidupan kita nih, yang pertama adalah sehat, betul nggak? Betul ya. Yang kedua mungkin ekonomi. Yang pertama sehat, yang kedua ekonomi, bagaimana cara menyelamatkan ekonomi kita, dan yang ketiga adalah pendidikan. Jadi prioritas dari kehidupan kita saat ini bergeser, yaitu lebih mengedepankan kesehatan. Sehingga 2 pilihan tadi menjadi sebuah opsi yang sama-sama sebenarnya tidak enak gitu ya. Yang pertama, bagaimana caranya siswa bisa belajar dengan segala keterbatasan yang ada, karena online ini pasti tidak bisa tatap muka dan tidak bisa seperti biasanya. Bisa berinteraksi, bisa tanya jawab langsung, bisa bercanda dengan teman-teman dan lain-lain. Yang kedua adalah tidak belajar sama sekali. Jadi yang pertama adalah belajar dengan segala kelemahan, dengan segala kekurangan yang ada. Dan yang kedua adalah tidak belajar sama sekali. Ini pilihan yang sangat sulit. Tapi dari pilihan itu yang lebih penting adalah yang pertama, kita belajar. Tetap belajar walaupun tidak seperti biasanya dan penuh dengan kendala. Itu yang pilihan dari Kemendikbud. Akhirnya mereka merancang sebuah sistem yang membuat kita dalam tanda kutip terpaksa belajar melalui PJJ ini. Nah, saya juga mengutip lagi nih, berdasarkan survei UNICEF pada awal Juni terhadap 4.016 responden dari 34 provinsi dengan rentang usia 14 sampai 24 tahun, menyatakan bahwa 69% merasa bosan belajar di rumah. Selama belajar di rumah, responden mengalami 2 tantangan, yaitu 35% kesulitan akses internet, dan 38% mereka mengaku, ini sudut pandang dari siswa yang disurvei, mereka mengaku kurang bimbingan dari guru. Nah ini jadi pengakuan mereka kurang bimbingan dari guru nih. Sementara banyak juga guru-guru yang sudah merasa all out, yang sudah merasa sesuai dengan prosedur dan protokol untuk mengajar siswa secara jarak jauh. Saya kan juga teman-teman begitu sekarang. Saya kan juga teman-teman banyak yang merasa saya sudah sesuai prosedur, saya sudah sesuai protokol. Tapi kenapa banyak juga siswa-siswa dan terutama orang tua yang mengeluhkan kurangnya bimbingan dari guru. Nah ini dia. Kita langsung ke pembahasan tentang minat belajar ya. Jadi saat minat belajar dan prestasi siswa menurun, nah ini dia nih. Ada perbedaan yang signifikan antara zaman old dan zaman now nih. Kalau zaman old, teman-teman tahu sendirilah gitu ya. Kalau minat kita menurun, di rumah nggak pernah belajar, di rumah main-main aja, maunya main, maunya nonton TV, terus prestasi di raport juga menurun, di ulangan juga nilainya jeblok, pasti yang disalahin adalah kitanya. Betul ya? Betul. Pasti yang disalahin adalah anaknya. Kamu kenapa nggak belajar? Kamu kenapa nggak belajar? Kamu kenapa kok malas? Tapi begitu bergeser ke zaman now, zaman serba digital, zaman serba gadget, yang disalahin bukan anaknya lagi. Yang disalahin adalah pasti gurunya. Gitu ya. Yang disalahin, yang dikambing hitamkan pasti yang ngajarnya. Wah ini anak saya nggak bener nih, karena gurunya ngajarin begini. Padahal
guru-guru tersebut sudah berusaha dengan maksimal untuk mengajar dengan baik. Apalagi teori-teori pendidikan saat ini sudah sangat mengarah ke humanisme, ke humanistik banget nih. Jadi teori-teori pendidikan zaman sekarang yang mulai diterapkan oleh mahasiswa-mahasiswa, kemudian lulusan-lulusan sarjana pendidikan yang fresh, itu sudah mulai menganut teori humanistik. Jadi bagaimana memanusiakan manusia dengan pendidikan. Beda dengan zaman dulu. Seperti itu. Nah, ini dia. Jadi kita sekarang di sini sama-sama belajar, sama-sama sharing, berusaha mencari sebuah solusi, berusaha menjadi sebuah permasalahan, memecahkan sebuah permasalahan mengenai minat belajar siswa yang menurun. Apa titik permasalahannya dan bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia sesuai dengan tema kita sekarang ya, strategi guru-guru dalam meningkatkan minat belajar jarak jauh. Oke. Oh, ini yang tadi nih. Nah, ini dia. Saya akan bahas dulu mengenai titik kelemahan dari PJJ, titik kelemahan dari pembelajaran daring. Jadi yang pertama, kurangnya informasi visual. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, apa yang ditampilkan oleh guru dalam tampilan Zoom, kemudian di WhatsApp, kemudian di pembelajaran-pembelajaran daringnya, itu sangat kekurangan informasi visualnya. Atau kurangnya dimensi visual menimbulkan keterbatasan dalam penerimaan. Nah, ini dia nih. Salah satu faktor utama dalam kejenuhan siswa adalah kurangnya informasi visual yang bisa mereka lihat. Apalagi tadi Pak Sam sudah menyinggung di awal, banyak guru-guru yang kurang persiapan, kurang memahami betul konteks dari pembelajaran daring. Apa sih kekuatannya? Di mana sih cara mendongkrak anak untuk lebih termotivasi dalam belajar? Salah satunya adalah di sini kelemahannya, yaitu kurangnya informasi visual. Kemudian juga dilanjut, audio yang buruk. Nah, ini dia nih, mungkin juga teman-teman yang saat ini sinyalnya, saat ini koneksinya, kemudian audio juga yang tidak memadai dari pendengaran. Nah, ini juga berpengaruh ke penerimaan siswa. Kemudian yang terakhir mengintimidasi. Ya, ini dia nih. Jadi banyak keluhan dari masyarakat, terutama orang-orang tua, bahwa saya kok kalau ngajarin anak, pokoknya ini tugas sekian, halaman sekian, harus selesai, misalnya begitu ya. Kemudian gurunya tadi kurang komunikatif misalkan, atau kurang banget nih arahan dari guru. Nah, ini dia. Bahwa banyak guru-guru yang tadi, seperti Mas Sam bilang, kurang memahami bagaimana membuat sebuah media pembelajaran, kemudian mendeliver media pembelajaran, sehingga timbul kesan mengintimidasi. Begitu. Nah, kita masuk ke langsung ke sini ya. Ini setengah jam lagi Pak Sam ya. Nggak apa-apa, Pak. Oh. Tenang aja, Oke. sampai jam 12, Pak. Oh, jangan. Kasihan teman-teman nih. Oke. Enggak, memang waktu sampai jam minat belajar jarak jauh. 12, Pak. Kalau teori saya dibagi dua. Kenapa dibagi dua? Karena kita harus melihat dari sisi yang komprehensif, dari sisi yang menyeluruh. Yang pertama, dari hal teknis dulu, dan yang kedua, ini yang lebih penting malah. Yang lebih penting itu hal psikologinya. Kalau teknis, ini rumusnya teman-teman. 3M. Ya, 3M. Teknis hanya saya simpulkan 3M. Jadi teman-teman kalau ingin membuat pembelajaran yang lebih luar biasa, rumusnya 3M. Apa 3M? 3 miliar. Oh, bukan. 3M, M yang pertama menguras, mengubur, dan bukan itu nyamuk ya. M yang pertama adalah media pembelajaran. Nah, ini dia nih. Saya lanjut dulu semua. Yang ketiga, metode pembelajaran. Yang tadi yang kedua. Sekarang yang ketiga,
materi pembelajarannya. Nah, dari ketiga M ini membentuk sebuah segitiga yang saling terkait dan berhubungan, tidak bisa dipisahkan. Masalahnya, dari ketiga M ini sangat berbeda pembelajaran biasa dengan pembelajaran daring. Sangat jauh berbeda. Ini masalah intinya. Ini poin inti dari hal teknis, bukan hal psikologis, ini dari hal teknis. Media pembelajarannya, kemudian metode pembelajarannya, dan materi pembelajarannya. Kalau kita bedah satu-satu ya, karena waktunya terbatas. Pak Miftah, maaf. Sama waktu sampai memang sampai jam 12 kok, karena jam 10.30 sampai jam 12, 1,5 jam pas. Oh gitu? Oh siap. Untuk media pembelajaran atau alat bantu ya untuk mengantarkan materi pembelajaran sampai ke peserta didik, di sini masih sangat monoton. Contoh, banyak yang mengeluhkan pembelajaran hanya formalitas tatap muka di Zoom. Gitu ya. Hanya formalitas tatap muka atau absen di WhatsApp. Hanya menggunakan media-media yang sederhana. Kalaupun pakai PowerPoint, itu sangat sederhana. Hanya tulisan-tulisan saja. Begitu tidak faktanya? Pak Sam. Ya Pak. Begitu nggak faktanya? Emang benar seperti itu Pak. Jadi banyak guru-guru, mohon maaf ya kita sharing aja, banyak guru-guru dan praktisi pendidikan yang lainnya, bahkan dosen pun banyak, mahasiswa pun banyak, yang hanya menggunakan media pembelajaran seadanya. Padahal media pembelajaran ini memiliki sebuah kekuatan yang sangat luar biasa untuk mengaktifkan pembelajaran itu sendiri. Salah satunya dengan yang sederhana adalah PowerPoint, gitu ya, PowerPoint. Saya mau tanya sama teman-teman semua, untuk PowerPoint di sini ada konsep khusus untuk membuat PowerPoint secara luar biasa, secara tidak seperti biasanya. Teman-teman sudah pernah dapat workshopnya nggak? Kira-kira? Belum ya? Belum dapat workshopnya. Ini yang sebenarnya paling sederhana banget gitu loh. Konsep sederhana adalah di media. Saya pernah beberapa kali membuat workshop media pembelajaran lewat PowerPoint. Jadi bagaimana PowerPoint yang kita munculkan itu bisa membuat efek visual dari siswa sehingga mereka minat belajar. Ya, jadi mereka bukan hanya duduk, diam, mendengarkan sambil entah gimana pikirannya, tapi juga mereka bisa membuat imajinasi-imajinasi melalui visual-visual yang mereka terima. Karena dari presentasi kemampuan menangkap anak dalam alam bawah sadarnya, warna, gambar, dan media visual ini sangat berpengaruh sekali. Kalau dipresentasikan kira-kira 70%. Jadi 70% dari apa yang mereka lihat bisa terekam di alam bawah sadar. Karena otak kita ini dibagi dua, ya. Ada otak kanan, ada otak kiri. Nah yang tengah-tengah ini otak-otak nih. Bercanda-bercanda ya. Jadi ada otak kanan, ada otak kiri. Otak kanan ini tempatnya super memory. Tempat untuk menangkap semua kenangan-kenangan, tempat untuk menangkap semua ingatan-ingatan long term, ingatan jangka panjang, ini ada di otak kanan. Sifatnya otak kanan itu lebih suka ke hal-hal yang memiliki warna, memiliki gerakan-gerakan, memiliki efek-efek visual. Seperti yang Bapak Ibu lihat. Di layar komputer Bapak Ibu atau di layar handphone Bapak Ibu, di sini ada animasi, bukan animasi ya, gambar visual yang merepresentasikan media pembelajaran. Gitu ya. Ada laptop, ada kamera, ada radio, ada news, ada TV, dan lain sebagainya. Ini juga bisa memberikan efek visual jangka panjang terhadap ingatan Bapak Ibu. Gitu. Jadi mudah-mudahan Pak Sam, kalau belum membuat workshop untuk PowerPoint
yang apa ya, PowerPoint yang sesuai dengan prinsip-prinsip alam bawah sadar dan otak kanan anak, insya Allah saya siap Pak Sam gitu. Siap. Jadi nanti hal teknisnya ada di situ. Jadi bagaimana membuat PowerPoint sesuai dengan kriteria-kriteria yang bisa ditangkap oleh visual anak. Contohnya yang pertama, warna, pemilihan warna. Warna tidak boleh lebih dari 4 warna dalam satu slide. Misalkan untuk tulisan ya, untuk tulisan. Nah, misalkan begini, ini hanya 2 warna nih. Saya menggunakan 2 warna, warna hitam dan warna putih. Untuk background juga sama, tidak terlalu mencolok, tapi bisa dibaca dengan jelas. Gitu. Untuk bagan juga sederhana, tapi saya bedakan warnanya. Kenapa saya bedakan warnanya? Karena otak kita senang dengan warna-warna. Terutama untuk pembahasan yang berbeda, karena di sini saya bahas teknis dan psikologis. Teknis warnanya jingga, psikologis warnanya ungu. Sehingga otak kita bisa membedakan, oh ada 2 warna dan ada 2 hal yang berbeda yang akan dibahas. Seperti itu. Ini juga kemudian gambar ilustrasi. Nah ini juga ada gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi yang digunakan harus sesuai dengan apa yang dibahas. Kemudian juga ada subjudul yang bisa dibaca dengan jelas. Harus kontras warnanya. Jadi banyak banget terutama mahasiswa-mahasiswa saya yang mau lulus di kependidikan jadi SPD gitu ya, kemudian mereka juga akan mengajar. Ini saya perhatikan ketika sidang skripsi itu membuat PowerPoint bukan kayak PowerPoint. Ini skripsi loh. Saya pernah beberapa kali memarahi mahasiswa. Bukan marah sih ya. Istilahnya membenarkan, meluruskan gitu ya. Saya bilang, ini kamu bikin PowerPoint apa bikin koran? Jadi PowerPoint yang kamu tampilkan ini apa koran gitu. Karena apa? Karena PowerPoint pada intinya adalah poin-poin penting saja yang bisa ditampilkan dan kita presentatornya. Tapi kalau koran, orang suruh baca sendiri. Tidak ada interaksi, hanya satu arah. Ya. Kamu selama ini belajar apa, kata saya. Untuk media pembelajaran nilainya berapa? Ternyata besar juga, ada yang A, ada yang amin, ada yang B. Padahal intinya adalah bagaimana seorang lulusan sarjana pendidikan bisa memanage media pembelajaran dengan baik dan benar, walaupun bukan lulusan teknologi pendidikan. Karena yang ngajarnya lulusan teknologi pendidikan, ngajar dosennya maksudnya, kayak saya ngajar media pembelajaran. Begitu. Jadi nanti kita lebih hal teknisnya Pak Sam. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di bagaimana cara membuat PowerPoint, workshop PowerPoint, mungkin bisa 2 jam atau 1,5 jam juga cukup. Bagaimana membuat efek visual untuk siswa-siswa kita sehingga mereka bisa tertarik dengan apa yang kita tampilkan begitu. Siap Bang Miftah. Untuk media pembelajaran mungkin sudah ada gambarnya Ibu Bapak Ibu ya. Jadi saya kasih gambaran sedikit, saya ulangi lagi biar memperjelas. Untuk media pembelajaran bisa digunakan media yang sederhana, yaitu media PowerPoint yang biasa kita gunakan. Untuk PowerPoint sendiri, ya bisa digunakan untuk yang pertama menyampaikan materi. Jadi materi yang kita gunakan itu benar-benar tersampaikan melalui efek visual yang baik, melalui efek visual yang bisa diterima oleh peserta didik kita. Nah yang kedua, PowerPoint juga bisa digunakan untuk apa? Untuk bikin game. Nah ini dia nih, untuk bikin game. Gamenya bagaimana? Game sederhana saja, game multiple choice misalkan. Atau game seperti Who Wants to be Millionaire. Itu bisa, kita bisa bikin di situ. Jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan, 10 pertanyaan aja dulu, 10 pertanyaan. Nah dari pertanyaan itu, ketika jawabannya diklik, akan keluar, kalau salah ya jawabannya akan keluar tulisan salah. Kalau benar akan keluar tulisan benar. Gitu, nanti ada caranya seperti itu. Kita lanjut ke metode pembelajaran. Baik, untuk metode pembelajaran, di sini saya yakin teman-teman insya Allah sudah banyak melakukan aktivitas di kelas
menggunakan metode pembelajaran yang beragam, saya yakin. Bisa mengeksplor, kemudian bisa berinteraksi langsung dengan peserta didiknya. Saya yakin banyak metode pembelajaran yang sudah diterapkan oleh teman-teman untuk di kelas, ya, untuk di kelas. Tapi untuk di daring, nah ini masalahnya untuk di daring, untuk melalui online, melalui Zoom, apalagi WhatsApp. Kalau WhatsApp sangat terbatas sekali, hanya bisa dilihat satu arah, ya kan? Kalau di online Zoom masih mending, kita masih bisa berinteraksi. Pertanyaan saya, apakah metode yang digunakan oleh Bapak Ibu semua hanya satu arah, gitu kan? Hanya satu arah. Apakah dominan oleh Bapak Ibu semua? Apakah hanya memberikan materi seperti biasa? Ini yang perlu kita cari tahu. Apakah ada metode pembelajaran yang bisa dipraktekkan melalui daring, sehingga mereka bisa antusias dalam belajar? Jawabannya ada, ya, melalui kombinasi antara tadi media pembelajaran, kemudian metode pembelajaran yang lebih membuat siswa berpikir kritis, kemudian membuat siswa merasa ingin selalu cari tahu, terutama di pembelajaran-pembelajaran yang sosial, sifatnya sosial, seperti pembelajaran eksperimental, pembelajaran project based learning, gitu ya, yang membuat mereka membuat sebuah project yang bisa dikerjakan bersama-sama dan bisa didiskusikan bersama-sama, sehingga pembelajaran dua arah bisa saling terjalin dari guru dan siswanya. Seperti itu. Untuk metode pembelajaran, saya yakin teman-teman sudah paham betul dan mengeksplornya di kelas. Sebenarnya nggak begitu beda kalau memang prosesnya lancar dari internetnya, dari aksesnya, kemudian dari peraturan di pembelajaran daringnya. Kalau seperti ini kan di-unmute nih, Pak, ya. Pak Sam ya, di-unmute semua kan. Kalau untuk berinteraksi kan susah nih. Iya, di-mute dulu. Di-mute, untuk berinteraksi dengan, saya berinteraksi dengan Bu Nita nih yang saya lihat di sini. Berinteraksi dengan Bu Nita mungkin agak susah. Kenapa? Karena di-unmute oleh hostnya. Di-mute oleh hostnya. Kalaupun tidak di-mute, nah ini dia nih, tadi banyak suara-suara yang masuk kan gitu. Iya, noise. Betul, banyak noise-nya. Nah, bagaimana caranya menciptakan sebuah pembelajaran yang minim noise? Mungkin dipersiapkan dengan serius, kemudian ruangannya juga khusus, jamnya juga jam tertentu kan begitu. Nah, kita lanjut karena masih banyak banget pembelajaran materinya nih untuk psikologis. Untuk materi pembelajaran semuanya diserahkan ke guru masing-masing. Ya, kita lanjut ke psikologis. Nah, ini dia nih, kita mulai. Ini udah jam berapa nih? Jam 11. 20 menit lagi kita akan tanya jawab ya, Pak Sam ya. Boleh. Kalau enggak sharing boleh. Sharing aja ya. Sharing sama bertanya sih nggak apa-apa sih, Pak. Karena terbuka untuk umum kan. Benar. Meningkatkan minat belajar jarak jauh dari sentuhan psikologisnya. Tujuannya adalah untuk membangkitkan antusiasme belajar siswa dengan cara, nah ini dia nih, dengan cara membantu siswa menemukan alasan yang kuat untuk serius belajar. Membantu siswa menemukan alasan yang kuat untuk serius belajar. Kalau saya tanya sama Bapak Ibu semua, kenapa siswa kita nggak serius belajar? Kenapa Pak Sam? Ya bukannya nggak serius belajar juga Pak, karena kan memang basicnya online ya. Jadi terkadang kita sebagai guru juga ngeliatnya, oh kamu nggak belajar atau enggak. Belajar kok main ya kan, belajar kok buka-buka terus. Karena adik saya mengakui ya kan, bahwa tanpa Brainly mereka tidak bisa apa-apa. Iya justru itu. Justru titik poinnya adalah bagaimana mereka menggunakan semua sumber daya yang ada, baik dari browsing, dari googling, dari YouTube, dari media-media sosial untuk belajar. Dalam tanda kutip ya, untuk belajar. Begitu. Jadi kalau kita bahas psikologis ini sebenarnya sudah sedikit lebih jauh dari yang tadi, Bu.
Pak, semuanya. Kalau tadi itu hal teknis di kelas, hal teknis di ruangan Zoom, hal teknis di ruangan online, belajar online. Kalau ini Ini ya, seperti ini, Pak. lebih, betul, lebih ke belajar yang sesungguhnya gitu. Lebih ke konteks belajar yang mereka bisa menyerap sebuah informasi yang mereka butuhkan untuk mengembangkan diri mereka. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Karena menurut penelitian, siswa yang belajar dengan serius, dalam arti mengembangkan potensi dirinya, lebih berhasil dari siswa yang tidak serius. Seperti itu. Nah, ini dia. Saya ada ilustrasi ya, ada ilustrasi. Ada ilustrasi, coba Bapak Ibu lihat. Di sini ada lokasi kita, ada lokasi Anda. Ini mau saya kelihatan nggak Pak Sam? Nggak kelihatan sih, Pak. Pointer saya kelihatan nggak pointer? Sebentar. Nggak kelihatan ya? Nah, kelihatan, Pak, kelihatan. Kalau digedein. Nah, ini ada lokasi Anda. Kemudian di sini ada tujuannya. Tujuannya saya setting sukses abadi. Woy. Nah, maksudnya apa sih? Apa yang Bapak Ibu lihat di sini? Apa yang Pak Sam lihat di sini? Mapping, Saya Pak. yakin semuanya lihat map, Iya. Google Map. Untuk apa tujuannya? Itu kesuksesan Kenapa abadi. Pak Sam dan guru-guru yang lain, Bapak Ibu semua lihat map ketika dalam perjalanan menuju ke sebuah tempat yang baru, yang mungkin belum pernah? Kenapa tujuannya? Pasti karena Bapak Ibu ingin petunjuk jalan yang jelas, ingin sampai ke tujuan. Betul ya? Juga di sini ada rambu-rambu, bukan rambu-rambu ya, kayak semacam pilihan jalan, kemudian juga ada warna-warna kuning, ada warna-warna hijau, ada warna merah kalau di Jakarta, yang menunjukkan bahwa ini adalah gambaran secara abstrak mengenai proses perjalanannya. Betul ya? Apa sih kaitannya? Kenapa saya menampilkan gambar ini? Kaitannya adalah begini. Lokasi Anda ini ibarat adalah siswa kita yang belum tahu kemana mereka akan pergi. Dan sukses abadi ini adalah tujuan yang disetting oleh mereka. Sehingga ketika mereka klik, mulai, maka mereka akan mendapat petunjuk yang jelas untuk sampai ke titik tujuan. Ini ketika mereka mulai melenceng, misalkan mereka ke jalan mana gitu kan, pasti Google memperingatkan. Betul ya? Atau mereka sedang jalan dan kemudian ada belokan, pasti Google juga memperingatkan. 20 meter lagi belok kiri gitu kan, atau 200 meter lagi belok kanan kan begitu. Atau ada macet, ada segala macam. Ini adalah ilustrasi mengenai apa? Mengenai tujuan yang jelas atau alasan yang kuat ketika mereka ingin berjalan. Alasan yang kuat untuk serius belajar. Ketika mereka punya map ini, sukses map ini, atau roadmap ini, insya Allah sudah tertanam di alam bawah sadarnya, mereka akan berjalan mengikuti itu. Mereka akan berjalan mengikuti arah dan tujuan yang sudah disetting oleh Bapak Ibu semua. Sebenarnya bukan hanya guru, tapi 3 faktor. Orang tua, guru, dan lingkungan. Yang menanamkan mind map ini, sukses map ini, ke alam bawah sadarnya, sehingga mereka bisa berjalan, kemudian mereka bisa diperingatkan, dan mendapatkan informasi-informasi terbaru dari map yang ada di alam pikirannya. Gitu ya. Siap. Ini berlaku untuk semuanya, berlaku untuk anak bapak, anak ibu, bahkan ibu sendiri, bahkan bapak sendiri. Selama orang belum meninggal, selama orang belum dikubur, mereka berhak untuk mencapai sukses abadinya. Begitu. Ini karena basic saya motivator ya, jadi ngomongnya kayak agak-agak motivasi dikit ya. Nah, kita kembali ke sini. Seperti halnya contoh seperti ini ya. Saya punya kasus nyata nih, kisah nyata nih. Teman-teman bisa lihat semua ya di layar ya. Ini kisah nyata tapi bukan dari Indosiar ya. Saya coret kisah nyata Indosiarnya nih. Wah. Ini kisah nyata saya. Ketika saya mengajar di salah satu perguruan tinggi swasta yang sangat kecil, perguruan tinggi swasta yang sangat di bawah, kalau istilahnya
eh, apa ya istilahnya, termarginalkan lah gitu ya. Kampus yang sangat termarginalkan di daerah Underrated, Kuningan, Jawa underrated, Barat. underrated. Di bawah rata-rata. Itu posisinya di dekat Gunung Cermai, gitu. Namanya STKIP Muhammadiyah Kuningan. Ini waktu tahun saya pertama kali mengajar, saya selama beberapa pertemuan, mungkin 4 kali, 5 kali, saya selalu membahas tentang apa itu tujuan hidupnya dan impiannya. Saya nggak pernah terlalu membahas tentang materi, nggak pernah. Saya biarkan mereka berimajinasi dulu tentang impiannya. Saya buka mentalnya, saya buka mindsetnya. Saya tanamkan dulu chipnya, saya tanamkan dulu apa namanya tadi itu, GPS-nya untuk mereka berjalan sendiri. Sehingga mereka punya kemampuan yang kuat untuk selalu belajar tanpa adanya guru. Jadi waktu itu mereka ini kan jurusannya Teknologi Informasi dan Komunikasi, pendidikan TIK, PTIK, dan notabene mereka ini cita-citanya satu, jadi guru. Gitu ya, cita-citanya satu jadi guru. Kemudian ada beberapa juga yang mau jadi pengusaha. Tapi kita lihat ada orang yang saya lingkari ini nih. Yang saya lingkari merah nih. Ini bukan penampakan ya. Nah, dia ini punya cita-cita yang unik. Dia punya impian yang unik. Kita lihat. Nah, namanya Diki. Namanya Diki, mahasiswa semester 5-an waktu itu, jurusan PTK STKP Muhammadiyah Kuningan. Dari semua teman-temannya yang ingin jadi guru, ada satu orang yang namanya Diki ini yang cita-citanya beda. Dia pengen jadi tentara. Dia pengen jadi tentara, teman-teman. Nah, ini dia si Diki nih. Waktu dia bilang, "Pak, saya bingung mau jadi apa. Teman-teman yang lain pengen jadi guru. Saya kok beda ya, Pak? Saya pengen jadi tentara." Saya waktu itu langsung menanggapi, ya ikuti apa yang menjadi kemauan kamu, ikuti apa impian kamu, ikuti apa yang menjadi passion kamu. Kalau kamu mau jadi tentara, belajar yang rajin, tingkatkan intelektualitas kamu, fisik kamu, dan tingkatkan ibadah kamu. Doa yang kencang. Nah, ternyata nih, omongan saya waktu itu langsung masuk ke alam bawah sadarnya. Gitu. Langsung masuk ke memori long term-nya. Kenapa? Karena sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya. Begitu. Ternyata begitu masuk ke alam bawah sadarnya, tanpa disuruh oleh siapapun, dia pasti belajar. Dia pasti kuatin fisiknya. Dia pasti minta doa sama orang tuanya, sama gurunya, sama dosennya lain-lain. Dan ternyata benar. Di semester 6, ternyata orang ini udah nggak ada di kelas nih. Saya absen nih, begitu saya masuk kelas, orang ini udah nggak ada. Nih, si Diki ini udah nggak ada nih. Saya tanya sama teman-temannya, Diki kemana? Udah DO, Pak. Ah, overdosis. Oh, bukan, itu OD. Diki sekarang keluar, Pak. DO. Kenapa DO? Ternyata dia nggak punya biaya, Pak. Udah nunggak 2 semester. Waduh, sayang banget kan kata saya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting si Diki ini nggak tahu nih gimana ceritanya nih setelah itu. Ternyata setahun kemudian, ini bener nih kisah nyata nih. Setahun kemudian, saya di-add sama orang yang mukanya mirip Diki di Facebook. Tapi dia pakai seragam ini. Nah, mukanya mirip Diki kan kata saya. Oh, ini si Diki, bukan kata saya. Ternyata setelah saya chat, si Diki ternyata. Begitu. Nah, namanya Diki kan. Nah, ini dia orang ini. Jadi begitu saya chat, masih ada chatnya. Saya nggak bisa tunjukin karena privasi. Si Diki bilang, Pak, terima kasih doanya waktu itu. Pak, terima kasih dukungannya waktu itu. Ini berkat doa dari teman-teman, berkat doa dari dosen-dosen, berkat doa dari Bapak juga, berkat dari orang tua. Ya waktu itu luar biasa. Jadi ternyata dia nggak kuliah itu justru semakin serius dalam belajar,
serius dalam semakin banyak baca, semakin banyak belajar, semakin melatih fisiknya untuk masuk TNI karena nggak punya biaya buat nerusin. Ini yang sangat luar biasa dari Diki. Jadi karena nggak punya biaya buat nerusin, dia nggak punya pilihan lain, dia punya cita-cita yang mantap. Dan kisah Diki ini saya bukukan di buku saya. Jadi memang benar, ceritanya benar. Saya wawancara langsung dan saya minta izin untuk dibukukan di buku saya. Ini salah satu aja ya, salah satu contoh dari banyaknya kasus bagaimana peran dari seorang guru, peran dari seorang pendidik, peran dari seorang dosen untuk menanamkan GPS impian untuk mendongkrak minat belajar siswanya, minat belajar mahasiswanya. Meskipun tidak belajar formal di kelas. Karena mereka juga punya akses di dunia pendidikan yang sangat luar biasa, tidak terbatas. Baik dari internet, baik dari buku, baik dari YouTube, segala macam. Bahkan TikTok pun sekarang udah banyak konten-konten yang berisi edukasi. Bener nggak Pak Sam? Iya sih, ada juga yang Bang, bahasa Inggris ya Pak ya? Benar, bahasa Inggris, psikologi gitu kan. Banyak banget nih sekarang nih. Yang pasti gitu. Saya lihat sih kampung Inggris Pak. Kampung Inggris ya? Banyak sekali konten-konten dari sana ya? Betul-betul. Kalau ini kisah yang udah terkenal banget nih, kisahnya si Raini gitu kan. Kenapa sih dia bisa begitu? Padahal cuma anak tukang beca, bisa menjadi lulusan terbaik wisuda Undip. Padahal anak tukang beca, ini saya tulis ya, anak tukang beca. Padahal anak tukang beca, cuman anak tukang beca yang per harinya cuma 50.000 paling besar. Ibunya juga cuma penjual kue keliling, tapi kenapa dia punya minat belajar yang sangat kuat, minat belajar yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ini dia, menurut hasil penelitian menyebutkan bahwa kemiskinan, kesengsaraan, penderitaan, serta keterbatasan menjadikan manusia lebih bertekad dan bersungguh-sungguh menggapai impiannya daripada mereka yang serba kecukupan. Ini yang perlu digarisbawahi sama kita semua. Ini yang perlu ditanamkan, ini yang perlu di-share sama Bapak Ibu semua ke anak-anaknya, ke siswa-siswanya bahwa kemiskinan yang sedang mereka alami, kesengsaraan yang sekarang mereka sedang alami, penderitaan dan keterbatasan justru menjadikan orang lebih bertekad, menjadikan orang lebih serius dalam menggapai impiannya. Dan pasti efeknya adalah keminat belajarnya, begitu. Ini juga nih ada beberapa contoh yang saya udah buat PowerPoint-nya dari beberapa tahun yang lalu ya. Tapi sering saya share juga. Ada Fitrian Dwi Rahayu, nilai UN SMP tertinggi tahun 2000 berapa nih, saya nggak jelas, 2010 ya Pak Sam ya? Coba sebentar Pak, lihat. Dengan nilai rata-rata 9,95. Ya. Ini ayahnya hanya penjaga perpustakaan, kemudian tidak punya uang, ikut bimbel dan les, dan setiap hari harus naik sepeda karena nggak punya ongkos. Kenapa anak ini minat belajarnya sangat luar biasa? Tanpa disuruh. Karena dia punya impian. Gitu ya. Dia punya keterbatasan. Ada juga nih Siti Fatimah, juara Olimpiade Sains bidang astronomi tahun 2011. Anak dusun dari keluarga sangat miskin di Madura, sudah tidak memiliki bapak dan ibunya penjual ikan keliling. Rumahnya gubuk kumuh dengan lantai tanah dan tidak punya fasilitas komputer dan buku-buku. Nah, mengacu pada ini adalah sebuah sindiran yang sangat luar biasa sebenarnya untuk anak-anak kita. Gitu ya. Dengan zaman yang sudah canggih, dengan zaman yang sudah modern seperti ini, sangat berbeda di 10 tahun yang lalu, untuk mengakses sebuah informasi saat ini sangat gampang. Tinggal googling, tinggal browsing, tinggal buka YouTube, dan lain-lain lah. Pokoknya gampang banget. Tapi dulu susah. Tapi kenapa? Ada sebuah perbedaan, ada sebuah paradoks. Semakin hari ini semakin dimudahkan fasilitasnya, semakin malas anak belajar. Ini yang jadi paradoks. Ya nggak Pak Sam? Iya Pak, benar sekali. Nggak, apa ya, dibilang berubah ya berubah karena online ini semua berubah ya. Jadi nggak bisa kita pastikan anak yang nggak rajin jadi rajin atau anak yang rajin jadi nggak rajin, ya nggak bisa. Karena semua dikasih waktu ngumpulin tugas jam segini, ya orang ngumpulin tugas jam segitu. Mau bener mau kagak yang penting dikumpulin. Bener. Apalagi dengan kemajuan teknologi gampang banget ya Mas, tinggal browsing gitu, tinggal googling.
Bahkan banyak Kan sekali anak-anak yang mengaku ya, bahkan adik saya pun mengakui, tanpa Brainly kita nggak bisa apa-apa bang. Saya bilang langsung, benar-benar. kamu jujur banget deh ya, mau bagaimana orang teman-teman juga seperti itu. Oke. Ya, ternyata memang kata pengawasan untuk online 24 jam tidak mungkin kan Mbak, gitu kan. Untuk Betul. kita belajar mengawasi dia selama 8 jam kan tidak mungkin, kecuali kalau luring ya, atau mungkin offline ya. Kita bisa ngeliat gitu, ujian ya ujian, kita liatin gitu. Nyontek ya ketahuannya, nilainya out. Tapi kalau online kan nggak semua bisa ya gitu. Kadang-kadang ada yang dikasih Benar. waktu 2 jam aja deh, 2 jam coba saya pantau. Iya. Oke, ternyata dia nggak nyontek, tapi giliran ditutup zoomnya, ayo, ya. Justru makin gampang ya, karena Iya. pengawasan dari guru juga terbatas gitu loh. Dan bahkan Sebatas kita hanya di tidak, kameranya, dan bahkan kita sebatas hanya tidak di tahu. di layar yang kecil ini gitu kan. Nah, bahkan kita tidak tahu bahwa di belakang guru-guru pun murid-muridnya punya WA grup. Ayo lo. Ayo lo. Coba ibu bentar digibahin lo ibu-ibu. Benar. Nah, ini dia. Jadi kalau kita hanya mengandalkan hal teknis, hal yang 3M tadi tuh, wah, saya kira ini mustahil. Bener nggak? Yoi, Pak. Bener nggak? Kalau kita hanya mengandalkan 3M, guru-guru harus expert dalam medianya, dalam pembelajarannya, dalam metodenya, dalam materinya. Sementara yang di dalam pikiran anak-anak kita masih kosong, belum ada mapnya, belum ada tujuannya, ini yang susah. Bener nggak? Ibaratnya gini, anak kita disuruh pergi ke sebuah tempat, dia dikasih motor yang bagus, isi bensinnya full, kemudian pajaknya lengkap, segalanya lengkap, tapi dia nggak dikasih alamatnya. Apa yang terjadi Pak Sam? Udah kamu pergi aja sana, sampai bensinnya habis. Ya mau bingung mau kemana ya kan perginya. Kadang-kadang, gak usah pergilah di rumah aja ya kan. Kalian motor. Kalau harus pergi, kamu pokoknya harus pergi. Saya yakin dia nyasar. Iya iyalah Pak. Bener kan? Bener. Itu kondisi anak-anak kita sekarang. Banyak yang belum sadar mengenai bagaimana cara men-setting belief sistemnya di alam bawah sadarnya, roadmap suksesnya, sehingga mereka kebingungan ketika mengendarai sepeda motor atau kendaraan dalam bentuk teknologi zaman sekarang. Seperti itu. Nah, ini dia nih. Kalau kita bedah di sini ya, ini nih. Menumbuhkan minat belajar, ada 3 dari orang tua, guru dan sekolah, lingkungannya yang sangat berpengaruh terhadap minat belajar siswanya atau minat belajar anak kita nih. Ini kalau kita ngomongin siswa mungkin terlalu jauh. Anak kita dulu deh. Gitu ya. Anak kita di rumah dulu deh. Bagaimana belajarnya? Bagaimana cara kita mendesain masa depannya? Nah, ini dia. Sengaja saya kasih bagan warna merah ini karena presentasinya ini hampir 80-90%. Ya, lebih tepatnya mungkin 88% faktor dari psikologis. Dan warna biru ini adalah faktor teknis yang tadi, Pak. Jadi faktor teknis tadi itu hanya hanya sekitar 12%. Jadi 3M tadi itu hanya 12%. Anak diberikan sehebat apapun metode pembelajaran, tapi kalau faktor psikologisnya nihil, wah susah sekali. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi dari orang tua, guru, sekolah, lingkungan mempengaruhi 88% faktor psikologisnya. Dengan cara apa? Yang pertama, repetisi. Repetisi apa sih? Pengulangan. Jadi sesuatu yang diulang-ulang, sesuatu yang terbiasa akan masuk ke alam bawah sadarnya. Gitu ya. Masalahnya, apa yang sering dikatakan oleh orang tua? Apa yang sering dikatakan oleh guru dan sekolahnya? Apa yang sering diberikan oleh lingkungannya masuk ke alam bawah sadar? Apakah lebih banyak hal yang negatif ataupun hal yang positif? Contoh hal yang positif ya. Ketika anak selalu diberikan nasihat-nasihat yang baik, yang masuk, bisa dipahami, bisa diresapi, kemudian berulang-ulang, maka akan menjadi sebuah mind map di otaknya. Itu repetisi. Kemudian jika repetisi atau pengulangan yang dia terima negatif, bagaimana efeknya? Wah, sangat luar biasa. Efeknya bisa jangka panjang. Efeknya
tidak terduga sama sekali, gitu ya. Bahkan perbedaannya sangat luar biasa, Pak, begitu. Itu repetisi, jadi pengulang-ulangan. Yang kedua, figur otoritas. Nah, ini yang kemarin saya singgung, bagaimana guru bisa menjadi figur otoritas, gitu ya. Jadi bagaimana guru bisa menjadi sosok yang diikuti oleh siswanya. Bagaimana kata-kata yang diucapkan oleh guru ini bisa menjadi sebuah kalimat yang dikutip oleh anak-anak. Contoh, kemarin kamu tahu nggak, misalkan, yang dikatakan sama Pak Sam, atau yang dibilang sama Pak Sam, kamu tahu nggak? Misalnya gitu, Pak Sam bilang nggak boleh gini loh, Pak Sam bilang harus begini loh. Kalau kata-kata itu sudah terkeluarkan dari siswa dan mengutip oleh kata-kata kita, berarti Anda sudah menjadi figur otoritas baginya. Ini adalah sebuah peluang yang sangat bagus untuk menanamkan roadmap sukses di alam bawah sadarnya. Dan bagaimana bisa menjadi figur otoritas? Bagaimana bisa menjadi figur atau sosok yang diikuti, yang di-follow oleh anak didiknya? Banyak sekali teorinya, banyak banget teorinya. Ya. Tapi kita bahas sekilas dulu lah, nanti banyak teman-teman bisa tanya jawab karena waktunya sudah habis ya Pak Sam. Enggak, sebenarnya sampai jam 12 sih Pak. Enggak, tanya jawabnya nih. Oh, terserah Bapak, kita mau sharingnya jam berapa ya itu boleh Bapak batasi gitu. Yang penting 5 menit lagi ya. Boleh. Kita banyak sharing. Dari tadi saya ngobrol terus soalnya. Saya pengen dengar teman-teman juga ngobrol. Nah, kemudian juga intensitas emosi. Jadi yang pertama tadi repetisi, ini sebenarnya satu kesatuan ya. Yang kedua figur otoritas, yang ketiga adalah intensitas emosi. Maksudnya apa? Semua hal yang berhubungan dengan emosi kita pasti terekam di alam bawah sadar. Contoh, cinta pertama. Nah, ya kan? Contoh, cinta pertama. Siapa yang lupa dengan cinta pertamanya? Nggak ada. Saya yakin semuanya ingat sama cinta pertamanya. Bener nggak Pak Sam? Pastilah Pak. Kenapa? Bahkan kata-kata yang diucapkan waktu misalkan pertama kali mengungkapkan perasaan ke orang yang dicintai, pasti selalu terngiang-ngiang. Ya kan? Apapun yang berhubungan dengan emosi, pasti akan masuk ke alam bawah sadar kita dan menimbulkan sebuah reaksi. Contoh, saya mau tanya sama siapa di sini yang online ya? Gak apa-apa deh, maksudnya yang bisa berkomunikasi nggak ada ya? Hanya Pak Sam ya? Ke Bunita deh, ke Bunita nih. Ada nggak sebuah lagu yang sampai saat ini masih terngiang-ngiang? Kalau dengar lagu itu ingat suasana tertentu. Ada nggak? Pasti ada. Misalkan waktu SMP nih, saya kalau dengar lagunya Salon Seven yang judulnya Sepia, misalkan, itu langsung ingat suasana SMA atau suasana SMP. Itu kenapa? Karena pada saat lagu diputarkan bisa masuk ke emosi kita. Tenang, kemudian damai, ada nostalgia, suasana waktu itu teringat segala macam. Itu menggunakan intensitas emosi yang tinggi. Kemudian juga coba kita ingat peristiwa yang sangat memalukan. Ada nggak di hidup kita nih ada peristiwa yang sangat memalukan? Ada nggak Pak Sam? Ada lah pasti kita. Ada ya. Coba pilih satu peristiwa yang sangat memalukan itu dan Pak Sam ingat-ingat pakai baju apa saat itu? Ingat nggak? Pakai baju hitam ya pasti sih. Nah, ingat ya? Ingat ya? Ingat. Tapi saya mau tanya, 3 hari yang lalu pakai baju apa, ingat nggak? 3 hari lalu. Kalau nggak salah batik, kalau nggak salah ya. Itu 3 hari. Kalau nggak salah ya kan, iya kalau nggak salah. Itu 3 hari. Oke, 3 minggu yang lalu deh. Nah lu kan, itu nggak apa saya. Tapi peristiwa yang Pak Sam masih ingat, yang pakai baju apa masih ingat? Masih. Oh, tahun kapan itu? Kenapa? Tahun kapan itu? Itu 2010. Nah, 2010 tapi masih ingat kan? Pakai baju apa, peristiwanya bagaimana. Kenapa? Karena memalukan adalah sebuah emosi yang masuk ke alam bawah sadar. Jadi, kalau kita mau dijadikan sebagai figur otoritas oleh siswa-siswa kita, yang ucapannya selalu diingat oleh siswa-siswa kita, yang apapun yang nasihat kita, kamu harus rajin belajar, itu selalu diingat oleh mereka dan menjadi sebuah motivasi eksternal, dan pada ujungnya nanti menjadi motivasi internal,
itu kita harus menggunakan intensitas emosi yang tinggi saat berbicara dengan mereka. Nah, bagaimana tekniknya? Banyak banget. Banyak banget. Kalau saya biasanya pakai teknik storytelling. Ini yang paling dahsyat gitu. Pakai storytelling. Pengalaman-pengalaman saya, kemudian dengan mimik saya, dengan gaya bahasa saya, dengan intonasi yang jelas, kemudian memainkan perasaan dari mereka, bahkan ada yang sampai menangis gitu kan. Pernah kita lagi ngumpul, ada yang sampai nangis karena dengar cerita. Itu ada yang begitu. Itu yang masuk alam bawah sadar. Jadi seperti itu. Insya Allah bisa membangkitkan minat belajar mereka dari dalam diri mereka. Di luar hal yang teknis tadi, 3M tadi. Kemudian yang keempat, fokus tinggi. Nah, fokus tinggi ini maksudnya apa? Fokus tinggi ini maksudnya kalau dalam dunia hipnotis itu ada namanya alam bawah sadar atau unconscious, subconscious ya. Kita anggap aja conscious mind. Itu fokus tinggi yang saat kita berkonsentrasi semua bisa menangkap dengan baik, begitu. Nah, salah satu untuk membangkitkan fokus tinggi siswa kita adalah dengan imajinasi, dengan membayangkan. Jadi saat mereka disuruh membayangkan sebuah sebuah bayangan tertentu, mereka fokus pasti tinggi. Begitu. Ini kalau kita tatap muka banyak banget nih yang saya bisa sharing, yang bisa kita praktekkan ya Pak Sam ya. Bahkan pernah ada guru dari mana tuh, dari Man 3 ya, yang waktu tes seminar di Man 3 itu sampai ke hipnotis ya. Itu sampai tidak sadarkan diri. Itu karena fokusnya tinggi banget Pak Sam. Iya. Fokusnya tinggi banget. Itu masalah udah di Cilegon ya Pak ya? Bukan di. Oh, yang di Tangerang ya Pak ya? Di Tangerang, di Man 3 kalau nggak salah. Di Man 1 kalau nggak salah. Man 1. Nah, salah satu cara untuk membuat anak fokus tinggi adalah dengan membuat My Vision Board. Apa itu My Vision Board? Jadi mereka ini kita perintahkan untuk membuat sebuah papan ya, yang isinya apa yang mereka impikan, mereka tulis di sini, mereka gambarkan di sini. Nah, ini dia. Jadi kebanyakan kalau saya teliti ya, saya belum pernah dapat ini dari guru-guru saya dulu. Itu pun hanya tulisan. Jadi waktu kelas saya 2 SMP, waktu saya kelas 3 kalau nggak salah, kelas 3 SMP, itu ingat banget disuruh nulis apa impiannya sama guru bahasa Indonesia. Dan waktu itu cuma ditulis di kertas. Saya mau jadi guru, mau jadi PNS, mau jadi bla 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 segala macam, itu ada semua ditulis di situ. Dan tulisan itu masih saya ingat sampai sekarang, dijadikan mind map gitu ya di otak saya. Dan alhamdulillah meskipun nggak kecapai, tapi nggak jauh-jauh banget gitu. Ya nggak Pak Sam? Iya benar Pak. Bener, walaupun nggak kecapai jadi guru, tapi nggak jauh-jauh banget dari guru. Ya alhamdulillah, jadi gurunya guru gitu. Amin. Amin. Ya untuk mahasiswa-mahasiswa saya gitu, Pak Sam. Gitu. Jadi teman-teman bisa ada permainan mungkin, atau nanti sekali-kali ketika tatap muka, entah itu besok, entah itu kapan, menugaskan siswa-siswinya untuk membuat sebuah My Vision Board. Baik bisa diedit sendiri, karena zaman sekarang udah zaman digital, diedit sendiri, dipasang di wallpaper HP-nya, dipasang di wallpaper laptopnya. Jadi kemanapun mereka belajar, kemanapun mereka buka HP, atau di profilnya sekalian. Pokoknya ibu nggak mau tahu, bapak nggak mau tahu, kalian bikin sebuah My Vision Board, contohnya begini, apapun yang kalian impikan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, tolong kalian taruh di board ini. Kalian mau keluar negeri, kalian mau jalan-jalan, kalian mau kuliah di mana, kalian mau punya rumah, kalian mau punya mobil, taruh di situ dan jadiin di wallpaper HP-nya atau di wallpaper laptopnya. Jadi kemanapun kamu pergi, impian itu akan selalu ada di situ. Amin. Dan ketika kamu malas belajar, kamu harus buka itu, kamu harus ingat impian itu baik-baik, begitu caranya. Itu yang saya praktekkan sama mahasiswa-mahasiswa saya, dan saya juga sering ngisi di pelatihan-pelatihan untuk anak-anak siswa, anak-anak sekolah maksudnya. Siapa? Oh, sudah habis ternyata Pak Sam. Oke. Terima kasih Pak Miftah. Ini ada pertanyaan Pak Miftah.
intensitas emosi yang sekarang dihadapi ortu saat belajar online itu terkadang melebihi bawah sadar. Itu gimana Pak solusinya? Mengerikan juga ya. Waduh. Benar. Iya. Kalau kemarin kita bahas ini Pak Sam ya. Ada masalah stres pada orang tua. Nah, iya itu. Ya, ada masalah stres pada orang tua yang akhirnya menimbulkan sebuah reaksi negatif. Contoh, perkataan yang kasar, komplain yang tidak terkontrol dengan guru. Nah. Kemudian justifikasi, contoh, kamu nggak mungkin bisa nih kayak gini nih, guru kamu nih begini nih, jelek-jelekin gurunya nih. Padahal memang kondisinya begini gitu loh. Kondisinya memang tidak memungkinkan untuk guru bisa intent dalam mengajar. Nah, intensitas emosi yang tinggi dari mana tadi orang tua akan masuk ke sini nih Pak. Akan masuk ke yang pertama nih. Ini yang paling penting nih. Ini yang paling penting nomor 1. Orang tua. Kemudian guru dan lingkungan. Kalau orang tua sudah merepetisi dengan repetisi yang jelek, yang negatif, dan dia juga menjadi figur otoritas untuk anaknya, dengan intensitas emosi yang tinggi banget, melebihi yang tadi tuh, yang meledak-ledak tadi tuh, hasilnya pasti berdampak ke siswa itu sendiri. Dan ini bukan lagi tanggung jawab Anda sebagai guru. Walaupun Anda tetap bisa masuk ke sini, maksudnya ke nomor 2 ini. Tapi kan sekarang waktunya luar biasa di rumah semua kan gitu. Intensitas ketemu orang tua hampir 24 jam. Ya kan? Jadi sebenarnya nanti Pak Sam, seperti yang kita bilang kemarin, komunikasi antara guru dan siswa itu yang harus diintenkan. Dengan yang tadi, ya, dengan storytelling, kemudian juga mungkin sekarang juga guru-guru bisa membuat cerita di YouTube atau di podcast atau rekam sendiri kan gitu. Kemudian dibagikan atau di-share ke grup-grup siswanya atau mungkin japri kan gitu. Dan juga saya menyarankan untuk membuat ini My Vision Board. Kalau ada siswa, ini apaan sih Bu? Apaan sih Pak? Gak jelas, gak penting. Coba aja dulu. Yakinkan mereka untuk buat aja dulu. Kan gitu. Yakinkan mereka untuk nurut aja dulu. Lihat efeknya selama 40 hari. Taruh ini di PP kamu. Taruh ini di profil kamu. Taruh ini di screen kamu. Di wallpaper kamu. Terutama nanti ada foto kamu di situ. Jadi kamu harus benar-benar menggambarkan secara real, bukan cuma kata-kata, tapi harus real. Rumah yang bagaimana. Mau keluar negeri, di mana tempatnya. Kan gitu. Mau naik kendaraan apa, taruh di situ. Begitu. Sehingga Anda punya kesempatan untuk menjadi figur otoritas yang kedua setelah orang tuanya di rumah. Ya. Karena masalah tadi itu sebenarnya masalah yang umum banget sekarang gitu loh Pak Sam. Bener kan? Nih Pak, ada lagi pertanyaan nih Pak. Sebentar. Bagaimana untuk pembelajaran anak di SD kelas 1? Pembelajaran online seperti ini sulit. Karena ortu dengan beda cara penyampaiannya. Dan anak juga susah nurut sebagian ke ortu. Apalagi anak yang belum bisa menulis dan membaca. Nah ini kan kemarin udah ada Pak, saya sempat juga seminar tuh kesiapan TKB menuju SD. Karena ada kadang-kadang udah SD gak bisa baca tulis, diomelin sama mamanya. Gimana sih? Terus guru TK-nya stres juga. Aduh kok saya diomelin, padahal kan mentalnya udah kebentuk gitu di SD Pak. Nah, makanya coba Bapak nih, bagaimana nih untuk anak SD kelas 1 ya, maksudnya baru awal menjajaki ya untuk dunia-dunia kurikulum lah. Coba Pak, minta bagaimana tuh? Iya, memang untuk pembelajaran ideal itu sangat susah sekali. Ya nggak? Pembelajaran ideal yang benar-benar berbasis daring sehingga punya standar kompetensi yang benar-benar sesuai itu susah sekali. Gitu loh. Jadi kalau permasalahannya seperti tadi, yang anak kelas 1 SD, yang susah diatur, orang tua juga udah stres duluan, menangani anak apalagi basicnya bukan pendidikan, ya memang saat ini
belum ada formula yang tepat gitu loh Pak Sam. Saya yakin secerdas apapun teorinya, secerdas apapun orang yang menyampaikan teori itu juga, kalau permasalahannya adalah di orang tuanya yang belum mau belajar, susah. Bener, karena permasalahannya adalah di orang tuanya. Iya, Pak, benar. Bener. Ini belum statis ya, masih selalu Bener. dinamis gitu. Apalagi anak kelas 1 SD itu masih hidup di alam bawah sadarnya, belum muncul ke alam sadar. Sehingga ini peran orang tua, repetisi dari omongan-omongan yang selalu diulang-ulang. Oh kamu ini bodoh, kamu ini nggak mau diatur. Kalau itu yang diulang-ulang, ya itu yang kejadian. Itu yang akan terjadi. Karena repetisi ini sangat berpengaruh terhadap alam bawah sadar siswa. Mau jadi apa mereka ke depan. Ya jangankan omongan-omongan vulgar seperti itu ya kayak, kamu ini anak bodoh, nggak mau diatur, kamu ini sekolah nggak bener. Jangankan seperti itu. Yang memanjakan aja, yang memanjakan anak, efeknya sangat besar di masa depan. Contoh, ada anak jatuh, anak kecil jatuh, umur 5 tahun, 4 tahun kan masih lari-lari segala macam ya. Atau 3 tahun lah masih belum begitu ngerti gitu kan. Jatuh, nabrak meja. Yang disalahin siapa biasanya? Meja kan? Yang dipukul meja kan. Udah mejanya nih, salah nih mejanya nih. Udah diem mejanya yang salah. Udah ayah pukul, udah ibu pukul. Sering nggak begitu? Sering banget. Ya kan? Efeknya apa? Efeknya anak akan membentuk pola pikir bahwa kalau saya jatuh, kalau saya nggak bisa, kalau saya salah, orang lain yang salah. Orang tua saya pasti bela saya. Bukan pihak saya yang salah, tapi ada pihak yang lain yang akan disalahkan. Itu yang terjadi di negara kita. Terima kasih, ketika kita nggak bisa belajar, ketika kita nggak bisa ngasilin apa-apa, yang ditunjuk yang lain dulu. Ya nggak? Bukan dirinya. Ya nggak? Sama kayak Bapak Ibu semua. Kondisi begini nggak bisa belajar ideal. Kemudian dengan pemerintah yang menginstruksikan untuk belajar di rumah, orang tua mendampingi, orang tuanya nggak bisa ngajar, atau nggak mau belajar, yang disalahin siapa? Yang kambing hitam siapa? Gurunya pasti. Jadi kesimpulannya kalau untuk pertanyaan tadi, saya nggak bisa memberikan solusi secara teknis, tapi saya hanya bisa memberikan dukungan secara moral kepada Bapak dan Ibu. Oke Pak, makasih Pak. Gitu. Ini ada lagi nih pertanyaan nih Pak. Strategi guru dalam pembelajaran lewat daring dari Ibu Aisyah. Ya, kalau guru. Tadi hal teknis ya Pak ya. Ntar saya buka kembali nih. Nah ini dia, hal teknis 3M tadi. 3M dari medianya, kemudian metodenya, dan materi pembelajarannya. Kalau untuk metode, dengan daring ini sangat terbatas. Yakin saya, sangat terbatas. Benar nggak Pak Sam? Iya benar Pak. Mau gimana kita nggak bisa ketemu, kita nggak bisa ngobrol, kita nggak bisa experience bareng, kita nggak bisa eksplorasi bareng. Kita cuma bisa di laptop, ya kan? Project based learning juga by WA, by group. Entah itu siapa yang ngerjain, apakah entah Google lagi. Bener Pak, nggak salah kan? Sama seperti itu modelnya sekarang. Yang bisa dilakukan oleh guru strateginya adalah ini menurut saya, media pembelajaran. Di media pembelajarannya. Minimal ini yang perlu dilakukan sama Ibu, sama Bapak. Media pembelajaran seperti apa? Banyak banget. Dan yang paling simpel adalah PowerPoint. Jadi saya tadi bahas bahwa PowerPoint ini bisa digunakan secara interaktif, kemudian ada standar-standar yang harus dipenuhi sesuai dengan kriteria PowerPoint yang baik,
yaitu warnanya, hurufnya atau fontnya, kemudian besar kecilnya, kemudian nanti juga bisa dikaitkan dengan game pembelajarannya. Di PowerPoint ini bisa dieksplor. Ada videonya, ada soundnya, segala macam bisa. Jadi untuk hal teknis di strategi pembelajaran, saya sarankan untuk ke media pembelajarannya. Oke, terima kasih Pak Miftah. Ini Begitu. ada lagi nih Pak. Bagaimana untuk menghadapi siswa tingkat menengah yang selalu beralasan, nah kan, dan acuh untuk mengikuti PJJ? Apakah harus dengan ancaman atau bagaimana? Minta solusinya Pak dari Ibu Devia. Mengerikan juga ya, ancaman loh Pak. Weh. Iya benar. Tapi memang harus sedikit diancam sih. Ya betul. Jadi memang sedikit harus diancam, betul juga. Nah, Iya. pertanyaannya ancamannya seperti apa? Nah itu ya kan. Jangan ancam Nanti dibunuh akan... ya kan. Saya bunuh kamu kalau nggak belajar ya. Orang juga. Iya. Kan gitu. Ya memang begini, ada teori mengatakan begini Bu. Kalau tadi Ibu menyinggung tentang ancaman ya. Ada kalau ancaman dalam bentuk ancaman fisik, mungkin saya akan pukul, kamu akan saya bunuh kan gitu, kamu akan saya gebuk kan gitu, kamu gini-gini. Itu secara fisik. Tapi yang kedua, secara psikologis. Apa yang ditakuti oleh siswa itu? Nilai mungkin tidak ditakuti. Nilai mungkin masa bodoh kan gitu. Nilai saya berapa segala macam. Bodoh amat. Yang penting saya lulus kan gitu. Mungkin juga nanti dilulusin karena memang pandemi begini. Mereka punya banyak alasan, punya banyak dalih untuk tidak belajar kan gitu. Nah, ada teori lagi yang mengatakan bahwa orang akan lebih cenderung untuk menghindari bahaya daripada mengambil manfaat. Gitu kan? Orang lebih cenderung untuk menghindari bahaya daripada mengambil manfaat. Contoh, ibu yang takut sama hantu ditantang semalaman di rumah sakit, di ruang mayat yang di situ terkenal horor, dibayar 100 juta. Saya yakin nggak mau, karena takut sama hantu kan, ya kan? Walaupun manfaatnya besar, yaitu apa? Manfaatnya dapat uang 100 juta, ya kan? Tapi kalau diancam begini, pilih mana? Semalaman di kamar mayat atau ibu kita masukkan ke kandang macan yang 7 hari 7 malam gak makan. Saya yakin pilih masuk ke mana Pak Zam? Ya ke rumah hantu lah. belum tentu mati kan di situ. Kalau makan, aduh masuk. Nah itu dia. Jadi ada teori bahwa mengatakan orang itu akan lebih memilih untuk menghindari bahaya daripada mengambil manfaat. Kalau ibu, kalau bapak, misalkan memotivasi siswanya, kamu harus belajar supaya jadi orang sukses, kamu harus belajar supaya kamu bisa berguna. Mereka berarti mengambil manfaat tuh, yang mau. Tapi kalau yang enggak, dan mereka perlu diancam. Gitu kan? Mereka perlu diancam. Oleh karena itu, bisa jadi ancaman itu hal yang teknis maupun psikologis. Hal yang teknis, kamu nggak lulus loh. Gitu kan? Kamu nanti nilainya jelek loh. Ya kan? Nah, ataupun psikologis. Saya sumpahin kamu nggak jadi orang sukses. Nah itu yang ngeri itu. Kadang-kadang suka kelepasan itu. Nah itu dia. Tapi jangan Pak. dengan hati lah kalau begitu kan. Ya kan. Itu hanya untuk improv aja. Contoh kan. Maunya ibu sumpahin kamu nanti jadi orang miskin gitu. Atau gini-gini segala macam. Iya. Dengan ancaman seperti itu bisa jadi tergugah karena dia lebih memilih untuk menghindari bahaya. Begitu. Jadi mungkin lebih dispesifikkan lagi ancaman seperti apa. Ya, Ibu siapa tadi? Ibu Devia. Jadi mungkin lebih dispesifikkan lagi ancaman seperti apa. Iya, ancaman itu banyak jenisnya Pak. Kadang-kadang juga ada yang bilang, kalau kamu nggak ngerjain ini, kamu nggak akan bisa ke depannya. Ada seperti itu ya kan. Ini dasar dari materi ke depan. Saya kayak gitu ya Pak ya. Rata itulah ciri khas guru. Saya hafal banget karena adik saya masih sekolah. Benar. Iya.
kalau diancam sama orang tuanya, sama mamah gitu kan, kenapa kamu nggak kerja, nanti kamu nggak pinter ke depannya. Terus adik saya tinggal nyetuk, orang teman-teman pada nggak bisa. Ya karena kan online ini kan kadang-kadang ada yang mengerti, ada yang tidak ya Pak ya. Maksudnya daya tangkap anak itu beda-beda gitu kan. Ada yang pasti. sekali lihat, oh gampang. Tapi ada yang bilang, wah kalau belum cerita atau belum diajarin, saya nggak akan bisa nih. Kudu dengar kata-kata dulu nih, ya kan. Ya, makanya kan jadi nggak heran gitu ketika prestasi menurun dan minat anak belajar semakin jauh gitu kan, karena berpikir saya lebih baik ketemu sama guru deh atau enggak curhat sama temen. Kan temen ya. Masih teman ya Pak, masih atau enggak, kalau enggak guru itu teman ya resikonya, karena orang tua itu terkadang otoriter ya, bukan otoritas kayak Bapak tadi bilang kan. Kadang-kadang kamu nggak bisa, salahin guru kamu saya. Ya seperti itu ya kan. Tapi kalau sama temennya kan lebih terbuka lah gitu kan. Kamu ngerti nggak soal ini? Ngerti, ajarin dong. Nah, karena memang ya mereka di masa pandemi ini lebih akur kepada kepada guru dan kepada teman ya. Tapi kalau pada orang tua itu mereka mencoba kembali akur gitu, karena selama ini kan dia cuman pergi sekolah, pulang, makan, tidur. Orang tua juga diajak ngobrol seadanya gitu. Iya benar. Nah kan, tapi kalau ketika di rumah sekarang kan berapa jam harus sama orang tua, kalau nggak ngerti nanya ke orang tua, bukan ke guru kan gitu. Rata-rata seperti itu pandemi efek ini gitu. Makanya saya angkat seperti ini judulnya. Nah ini juga ada pertanyaan Pak Miftah. Assalamualaikum Pak Miftah, saya guru dari bidang studi fisika, ngajar kelas 2 dan 3 SMA. Wih luar biasa Ibu Rina Usnila. Aplikasi kami terapkan WA Group, yang terapkan adalah saya rekam, saya lagi ngajar di rumah, kemudian saya search ke WA grup siswa dan juga search foto soal-soal latihan. Untuk latihannya menurut Pak Miftah, saya kirimkan LKPD untuk tugas proyek. Jadi bagaimana Pak? Kita salahkan atau kita sikapi bagaimana? Gimana Pak? Ini coba Bapak baca dari Ibu Rina Usnila. Jadi kayak ngirim soal tapi mungkin nggak terbaca atau bagaimana gitu kan. Tugasnya mungkin nggak terbaca. Jadi bagaimana Pak kita salahkan atau sikapi bagaimana kalau murid-murid ini nggak mengerti gitu. Padahal kita udah share tugas atau foto gitu kan di WA Group. Iya. Kembali ke masalah teknis ya. Kembali ke masalah teknis, kalau tugas yang tadi sudah di-share di grup, kemudian ada miskomunikasi, pasti masalah miskomunikasi. Masalah paling utama di pembelajaran daring ini adalah miskomunikasi. Apalagi hanya di WhatsApp dan melalui tulisan. Itu melalui tulisan berarti ya? Melalui soal melalui tulisan. Iya. Dan anak-anak belum paham seperti itu. Paham ketika sama teman Pak. Tapi kalau sama guru saya rasa juga ya sangat sulit ya, karena mereka mikir ntar gurunya ini lagi nih ganggu-ganggu, ini lagi nongkrong ya kan. Ada yang seperti itu sekarang Pak ya kan. Makanya saya bilang tadi, kita tidak tahu di belakang kita bahwa murid-murid lebih pintar dari kita gitu. Dia punya WA group di luar kita, yang maksudnya membahas yang lain. Kalau ibu pernah mengancam dia, atau ibu pernah, atau bapak-bapak pernah lupa gitu, kata-kata yang lupa kontrol gitu kan, mungkin bisa dibahas sama mereka. Pasti. Tahu nggak sih bapak ini pernah begini sama gue. Nah, kadang-kadang itu bagaimana kita sebagai guru online ini berbeda emosinya, dan kita juga harus melupakan emosi ketika offline gitu. Kita emosi online ya seadanya. Oh mungkin mereka ada kesibukan lain, ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Walaupun kita nggak terima sebagai tenaga pengajar gitu, kita nggak terima. Benar. Kali denger nih, tapi redam, tolong redam, karena ini online dan ini jejaringnya sangat luas gitu loh. Benar. Dimana satu cuitan bapak bisa viral di mana-mana. Atau cuitan ibu, iya benar kan Pak, nggak salah saya bilang seperti itu ya kan. Nggak salah. Karena memang masalah miskomunikasi ini menjadi masalah yang utama, sangat. Masalah utama banget. Dan kalau menanggapinya kurang bijak bisa bahaya banget, kan gitu. Untuk miskomunikasi masalah keterbatasan penerimaan di WhatsApp group atau di Google Meeting, di Zoom Meeting, ini sebenarnya hal yang begitu teknis, bener nggak? Nah masalahnya, apakah hal-hal teknis begini akan mengganggu hal psikologis? Nah, sedikit gitu. Terganggu sih Pak. Jadi pasti. saran saya, hal-hal yang teknis tidak perlu mengganggu hal psikologis. Saran saya. Kalau untuk masalah
keluaran, untuk masalah output, nggak ada yang ideal. Iya, Gitu. benar. Mahasiswa juga, wah sekarang banyak yang protes. Kenapa saya ikut Google Meet, ikut Zoom meeting sering, tapi nilai saya lebih jelek daripada si A yang bla bla bla. Banyak sekali. Gitu. Iya benar Pak, nggak salah itu Pak. Banyak sekali. Makanya mudah-mudahan sih kurikulum ke depan bisa menjadi solusi pembelajaran daring karena kita nggak akan tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Kemudian juga ada perubahan paradigma berpikir. Zaman online ini keahlian apa yang diperlukan oleh anak didik kita. Bukan semata-mata teoritis, tapi lebih ke aplikatif. Begitu. Apakah yang paling penting knowledge-nya atau afeksinya? Pengetahuannya atau bagaimana dia bersikap atau sikapnya yang paling psikologinya dari efek psikologi dan sikapnya. Itu yang paling penting yang akan harus dibahas oleh kementerian kita dan banyak sekali faktor-faktor di luar sana yang menentukan kesuksesan anak kita di masa depan. Jadi bukan hanya knowledge, bukan hanya pengetahuan saja, bukan hanya outputnya saja, tapi juga dari sikap, psikologinya, dan kecerdasan emosionalnya. Ini ada lagi nih Pak. Dari Ibu Ibu DRA EH Hayati. Ini keren nih Pak nih. Saya berusaha untuk membuat peserta didik mengikuti daring dengan menyenangkan, yaitu membuat PPT yang menarik dengan visual dan sound. Tapi ketika ditayangin di Google Classroom, semua tidak bisa ditayangkan. PPT tayang tapi tanpa sound. Padahal saya yakin lagunya disukai siswa. Apa saya yang gaptek ya katanya? Iya. Coba bagaimana tuh Pak dari Ibu Dokter EH, daerah EH. Ternyata beliau malah berpikir bahwa beliau yang gaptek. Coba Pak. Iya. Kalau untuk PPT yang Ibu buat, ini saya apresiasi banget. Saya apresiasi banget. Ibu sudah berusaha untuk membuat PPT yang baik, yang kemudian ditampilkan sama siswanya. Tapi kan kendala lagi di situ. Kendala transmisinya, kendala untuk menampilkan ke screen dari masing-masing siswa Ibu. Yang tadi Ibu sebutkan, nggak bisa putar musik, kemudian nggak semuanya bisa tersampaikan, nggak semuanya bisa dibuka. Nah ini kendala-kendala ini, hal-hal teknis ini yang pasti selalu ada, begitu. Pasti selalu ada. Mungkin teman-teman juga di sini ada yang delay suara saya, ada yang nggak menyimak nggak bisa tertampilkan yang apa yang saya tampilkan di sini. Itu hal yang wajar, hal yang wajar. Tapi yang saya apresiasi adalah kemauan Ibu untuk membuat dan selalu belajar memberikan yang terbaik. Yang nanti akan Ibu gunakan ketika pembelajaran akan mulai normal. Seperti itu. Kalau untuk hal teknis, bisa banyak banget petunjuk-petunjuk di internet, bisa banyak banget petunjuk di YouTube, bagaimana cara menampilkan PowerPoint yang baik dan benar, seperti apa, itu banyak banget. Tapi yang paling penting adalah di sini, bagaimana niat kita untuk memberikan yang terbaik untuk siswa-siswi kita. Amin. Gitu Pak Sam. Siap. Ini juga ada lagi nih Pak, yang mungkin sedikit merasa tersentil ya Pak ya. Anak-anak milenial merasa dininabobokan dengan adanya UUD yang melindungi anak dari Ibu Safina Muiz. Benar-benar. Jadi kita nggak bisa sembarangan lagi nyentuh siswa ya kan Pak ya. Benar-benar. Karena udah ada hukumnya, terkena visum. Benar-benar. Saya kirim rekaman ngajar untuk catatan dan foto-foto untuk soal latihan Pak. Di search ke grup WA dari Ibu Rina Usnila tadi Pak. Jadi beliau sudah mengirim rekaman ngajar untuk catatan dan foto-foto, tapi nggak dibuka gitu. Jadi gimana? Apa kita salahkan siapa? Nah itu dia, pasti kesalahan dari siswanya. Sebenarnya itu ya Pak ya? Betul, kesalahan siswanya. Ibu sudah berusaha dengan baik. Ibu sudah berusaha menampilkan yang terbaik, membuat, merangkum, share foto, share video, bahkan mungkin mengajar sendiri, di video sendiri, itu kan perlu effort yang sangat luar biasa. Perlu modal yang nggak sedikit, perlu waktu, perlu tenaga, perlu pemikiran. Tapi penghargaan mereka yang kurang. Saran saya, mati. Mati. Apanya Pak? Ini kenapa nih?
Apanya, Pak? Walah. Ternyata narasumbernya baterai laptopnya lowbat. Jadi memang itu ya Ibu, semua case yang pernah kita alami sebagai dunia pendidikan ya. Jadi kita tidak bisa menyamakan bahwa online dan offline itu sama, dan bahkan ketika kita pribadi sebagai tenaga pengajar atau mungkin ibu-ibu adalah tenaga pengajar yang sekaligus orang tua, merasa wah kalau anak saya jelek saya mau marahi atau bagaimana gitu kan. Kalau saya cuekin juga saya sebagai tenaga pengajar tapi tidak peduli, bagaimana? Karena memang semuanya begitu dadakan. Jadi tidak bisa kita pastikan bagaimana pengajaran efektif dan efisien. Pak Vita kembali bergabung. Ya, pada kendala teknis lagi nih. Oke, Pak, nggak apa-apa. Tiba komputernya hang. Komputernya hang. Oke, masukan terakhir Pak sebelum kita tutup. Bagaimana Bapak tanggapannya untuk online kali ini gitu? Apakah kita salahkan salah satu, apa harus menerima dengan lapang dada gitu kan keadaan seperti ini? Kalau saya sih memilih menerima dengan lapang dada ya, karena nggak ada yang mau dan nggak ada yang menginginkan hal ini terjadi gitu kan. Pandemi ini ada atau dibilang sistem daring atau luring ini ada, kan dulu tidak pernah ditanyakan seperti ini gitu. Betul. Bapak Miftah sendiri bagaimana pendapatnya untuk kedepannya buat tenaga pengajar di seluruh Indonesia gitu, terutama yang sedang hadir saat ini? Ya, kesimpulannya begini Pak Sam. Kesimpulannya adalah dengan semua apa yang sudah kita persiapkan dengan matang, dengan serius, di rumah, di sekolah, bahkan kita berdiskusi dengan teman-teman, kepala sekolah, bahkan dengan dinas pendidikan, kita lakukan dengan yang terbaik. Kita lakukan dengan penuh kesungguhan untuk anak didik kita. Untuk mereka-mereka masa depan bangsa kita. Kalau mereka tidak menghargai kita dengan semua keterbatasan ini, dengan semua keterbatasan media pembelajaran, metode pembelajaran, daring dari internet, berarti bukan salah kita semua. Bukan salah Anda sebagai pendidik. Karena tugas Anda yang paling penting adalah Anda sudah melaksanakannya. Dan sudah mudah-mudahan tidak menjadi pemberat kita di akhirat. Luar biasa. Maksudnya sudah dilaksanakan. Kemudian kita sudah mendapatkan hak, kita sudah melakukan kewajiban. Untuk hasil ya sudah kita serahkan saja, gitu kan. Kita lapang dadakan saja kan gitu. Jadi ibu-ibu dimanapun ibu berada, tangan ibu begini semua, lalu bilang tepuk tangan buat saya sendiri. Saya luar biasa. Iya, karena semua sudah berusaha ya Pak ya. Kita tidak bilang nggak ada yang nggak usaha di sini. Betul. Dan saya bahkan mengucapkan ibu semua luar biasa mentalnya ya untuk mengajar. Luar biasa. Yang belum ada basic online sama sekali, tapi ibu memberanikan diri untuk show up. Betul. Bagaimana nih supaya anak didik kita tetap belajar gitu. Betul. Luar biasa buat ibu-ibu semua. Pendidikan Indonesia semoga membaik dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin. Nah, ini ada tanggapan dari Bu Sabrina Muiz lagi, Pak. Oh iya. Kami sebagai pengajar seperti makan buah simalakama dengan adanya UU untuk anak. Oke. Yang tadi ya, Iya. Oke. Memang nggak ada yang bisa disalahkan dan nggak ada yang mau disalahkan gitu. Semua berjalan dengan tiba-tiba dan tidak ada yang menginginkan hal ini. Dan semoga materi dari Pak Miftah kali ini juga mengajarkan mental kita tadi ya untuk tetap mengajar dengan ikhlas atau tidak perlu tidak perlu menggubu-gubu untuk mengejar sesuatu lah, tapi seenggaknya niat dari hati itu mengajar gitu. Kata Pak Miftah tadi seperti itu. Kita nggak perlu menyalahkan atau apa-apa, tidak perlu nggak terima atau cukup terima aja karena keadaan memang seperti ini. Iya, keadaannya seperti itu. Seperti halnya seorang dokter yang berusaha membedah, berusaha untuk mengangkat sebuah penyakit dari tubuh pasiennya, kemudian takdir menentukan mereka sudah tiada. Ya. Ikhlas gitu. Kami sudah berusaha. Iya, memang itu. Terima kasih Bang Miftah atas kehadirannya kali ini.
Siap. Saya sudah berusaha ya Pak Samuel ya. Iya. Semoga